Mbak? Kok ditutup? Mbak, Sini ada apa ya? Hah? iya ada perlu sebentar. Siapa? Betul dengan Mbak Rizka. Iya, saya Rizka, saya sendiri. Mbak bisa ngobrol sebentar, Mbak? Mbak, Kenapa? Mbak? Mbak, 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 boleh ngobrol sebentar nggak, Mbak? Kok ditutup? Mbak, Sini ada apa ya? Hah? iya ada perlu sebentar. Siapa? Betul dengan Mbak Rizka. Iya, saya Rizka, saya sendiri. Mbak bisa ngobrol sebentar, Mbak? Mbak Rizka ini anaknya Bu Rosma. Mau bawa nama orang Hah? Kok Mbak bilang orang? Kayaknya dia tuh orang harta yang udah morotin ayah saya. Kan ibunya Mbak sendiri, Mbak. Ibu dari mana? Tahu dari mana itu ibu saya? Ibu saya udah meninggal. Mbak Rizka tahu Bu Rosma sekarang sakit. Ah, ngapain peduli banget saya? Astagfirullahaladzim. Mbak, dulu Mbak dirawat sama Bu Rosma loh, Mbak. Karena dia udah nikah aja sama ayah saya. Ya Allah, tapi kan setelah ibu Mbak nggak ada. Mbak tahu apa sih sama keluarga kita tentang dia? Taunya cuma cerita dari ibu itu aja kan? Ya oke kalau kita nggak tahu apa-apa, tapi Mbak kok tega banget itu? Mbak tuh menelantarkan ibu sendiri loh. Ngelantarin ibu saya kan udah bilang. Mbak tahu apa sama saya? Jangan ngejudge kayak gitu. Bukan ngejudge, Mbak. Kalau Mbak lihat kondisinya sekarang juga Mbak harusnya sedih. Ya loh. udah kalian urus aja deh. Udah sekarang pergi. Saya udah nggak ada bela-belain orang. Bukan ngebelain, Mbak. Cuman kan dia orang tua, Mbak nggak kasihan. Orang tua macam apaan itu? Udah urusin, bawa ke panti jompo sekalian. Loh. Kenapa sih anak-anaknya Bu Rosma kayak gitu dua-duanya? Ini aja, logika aja yang masuk fakta-faktanya, Pat. Udah kok. Bingung lah. Pat. Astagfirullah, bukan gitu maksudnya. Aduh. Ngajak Fatia sholat dulu mendingan yuk. Gara-gara saya kalian diusir. Enggak, bukan gara-gara ibu. Itu emang anak ibu aja keterlaluan. Bener deh. Saya ngasuhnya bener kok sama anak saya. Mas, kalau saya ngejual harta bapaknya enggak, saya jadi gembel begini, Mas. Mungkin anak itu langsung bisa lebih menerima ibu. Gimana, Bu? Saya nggak tahu dia, saya takut diusir lagi. Ya kita coba dulu aja ya, Bu ya. Nggak Mudah apa-apa kan, Bu? nilai yang paling baik sama saya dulu. Semoga aja sekarang masih baik, masih mau terima ibu ya, Bu ya. Makanya kita sekarang sana coba ya, Bu ya. Rumah ujung deh. Oh, yang paling Yang di ujung. Iya, yang di ujung. itu. Ya udah kita turun ya Bu ya. Ayo, Bu. Ayo Bu. Yang ini rumahnya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh benar ini rumahnya Mila. Iya, betul. Waalaikumsalam. Ibu ngapain sih? Pakai cara-cara kamera gini segala. Ibu belum puas. Ngabisin harta dari bapakku. Astagfirullahaladzim. Mbak ini ibunya baru datang loh Mbak, bukannya Mbak tuh disambut. tahu apa sama dia? Ibu keluar, Ibu. Mbak. Enggak. Mbak, Saya mau kasar sama ibu atau kalian semua keluar. Ibu sama aja udah nyakitin bapak, Bu. Mas tuh pada nggak tahu semuanya.
Ya makanya kita duduk ngobrol baik-baik, bukannya malah marah-marah kayak begini. Mas, lihat ibu. Ibu berani punya uang, dia yang makan sendiri dan dia yang kena akibatnya. Kamu tega banget sama ibu kamu sendiri ya, Mila ya? Jangan ikut jadi saya. Kamu tahu kondisi ibu kamu sekarang kayak gimana? Itu akibat dia. Astagfirullahaladzim. Mil, kok malah nyalain ibu kamu sih, Mil? Ibu nggak tahu kenapa sakit aku, Ibu. Kita yang semua emang anak tiri. Tapi kita sadar diri, Bu. Sadar diri gimana? Dari tadi Milan nuduh-nuduh. Mas, saya mau dari tetanggaku dan pergi dari sini. Mil, ini ibu kamu. Atau saya kasar sama ibu. Lebih malu lagi tuh kalau kamu lantarin ibu kamu, tau gak Mila? Saya nggak peduli, ibu pergi dari sini, Bu. Mil, lo tega banget sih, Mil. Pergi. Ya Allah. Pergi. Saya pergi. Mila. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Ibu. Bu. Ya Ya Allah, Bu. Ya Allah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu Mila, bukan bantuin dong. dia. Itu akibatnya ibu bisa ngambil harta dan bapak. Mila. Mila, ibu kamu pingsan, Mila. tau gak sih? Mila. Astagfirullahaladzim. Jari. Jar. Jar, mana sih, Jar? Bantuin dong, Jar. Astagfirullahaladzim. Bu, bantuin, Bu. Mari, Bu. Bantuin, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini ibunya demam ya? Iya, Dok. Ibunya kalau cerita punya mah kronis. Kenapa ya, Dok? Ya ini kamu soalnya udah sembuh. Jadi ini pingsannya gara-gara mahnya? Iya. Ntar dikasih resep obat. Oh, dikasih resep Dikasih. aja, Dok ya? Udah makasih banyak ya, Dok ya? Sudah tadi kenapa kok pingsan sih ibu? Ibu sakit? Iya sakit mah. Kok nggak bilang sama kita ibu sakit? Enggak, Kali Ma. ini kita nggak akan ambil resiko ngizinin ibu tinggal di pos lagi. Ibu dengerin kita, kali ini ibu tinggal di kontrakan yang sudah kita siapin. Nanti ada salah satu tim kita buat nemenin ibu ya. Nggak mau deh. Loh, kok nggak mau ibu? Ibu udah kayak gini loh bu. Jangan paksain bu. Nggak mau deh. Bu, Tetap nggak mau. kayak gini bu. Bu, kali ini aja bu, nurutin apa omongan kita bu. Nggak mau. Kalau misalnya nih bu ya, kalau misalnya ibu sakit lagi lebih parah, nanti gimana caranya buat ketemu sama anak-anak lagi? Nggak. Ibu pelan-pelan aja bu. Pelan. Sama dokter ibu. Terus ya. Unai mana sih? Lu, ada apaan sih? Dan tadi sih gue liat ibu itu, tapi gue ngomong ganggu momen, makanya gue bukan ibu aja. Oh, Rosma. Iya, Bu Rosma sama siapa? katanya sih itu cucunya. Cucunya. Oh iya, Bu Rosma pernah bilang dia punya 3 orang anak dan 1 cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ibu kemana aja sih bu? Ibu kita tuh khawatir nyariin ibu, nungguin kabar dari ibu. Kita cari ibu nggak ada. Bu, Ya, ada di panti jompo. ini siapa bu? Cucu si Tia. Oh, ini cucu Ini ibu. cucu ibu. Iya. Halo, saya Fatia. Halo, Ini kenalin. cucu ibu. Saya Mario. Kok selama ini kita nggak pernah ketemu sama siapa Tia? Iya. Selama ini kok ibu nggak pernah cerita? Nggak perlu cerita. Kok Tia bisa ada di sini? Ya, aku pikir Nana tuh dulu beneran jahat, beneran tamak sama harta. Tapi ternyata setelah aku tahu semuanya, ini cuma salah komunikasi aja. Jadi sebenarnya tuh Nana cuma minta sedikit haknya aja kok. Dia nggak jahat, nggak seperti ini pikiran aku sebelumnya.
Dan yang jahat tuh sebenarnya Tante Rizka. Tante Rizka nggak gunain uang nenek buat bangun rumah, beli segala macam. Tia, kok kamu tahu sih Tante Rizka yang jual semua rumah? Aku dengar waktu Tante Rizka teleponan sama temennya. Teleponan sama temennya? Iya, kata Tante Rizka, tenang, masih ada rumah kok yang masih bisa dijual. Tinggal jual aja rumah Tante Risa, terus kita salahin tuh nenek sihir. Padahal itu rumah mamaku loh, Kak. Maaf nenek, selama ini aku jahat sama nenek. Dia nggak tahu yang sebenarnya, Nek. Dia udah ngaku nenek lagi. Iya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama Bu Rosma. Dan memang sewajibnya sih ya seorang anak menjaga ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Apalagi ketika ibunya lagi sakit, itu wajib merawat ibunya. Semoga hal kayak gini nggak kejadian sama kita semua. Apalagi kalau masalah harta kan, semua itu udah ada ketentuannya. Ya, kita serahkan aja sama orang yang lebih ahli. Bu Rosma, Tia, kalau begitu kita pamit ya. Ibu baik-baik sini ya Bu ya. Tia, tolong dijaga ya neneknya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Ya. Bu Rosma. Assalamualaikum ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang sering sekali kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Jadi di dalam ayat ini ada pesan, ada berita dari Allah bahwa siapa saja yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Dalam tayangan tadi ada seorang anak yang sudah disusui oleh seorang ibu. Berarti ibunya ini adalah merupakan ibu susu. Nah, sudah sepatutnya seorang anak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berarti bagian dari darah, bagian dari nyawa sudah hadir di dalam jasad anak tersebut. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita semua, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia mungkin akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lisannya dikatakan alhamdulillah, hatinya membenarkan, kemudian juga perbuatannya, anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Dan bukan ya, saat ibu susunya ini kemudian dalam kondisi yang sudah tua, bukannya dirawat, dijaga, tapi malah dimasukkan ke dalam ini seperti memakai air susu. Ibunya telah memberikan susu kepadanya sehingga kemudian dia
terus warisan itu terbagi. Ya walaupun memang di dalam urusan ibu susu ini juga tidak ada hubungannya dengan warisan. Ini hanya ketakutan saja. Dan seandainya harus dibagi, ketahuilah harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susu bagi kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita semua dan tidak terkecuali. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.